Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar. Ma'rifat itu mengenal Allah. Jadi kita berusaha berikhtiar untuk mengetahui, mengenal Allah dengan Dengan benar. benar. Karena ketika bayi mengenal ibunya dengan benar, maka bayi itu menjadi tenang, ya, dalam dekapan ibunya itu tenang. Jadi mestinya orang beriman itu apapun kondisinya setenang bayi dalam dekapan Ibunya. ibunya. Baik. Setelah dibahas bahwa Allah itu adalah sifat apa? Yang pertama wujud, adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Kemudian Allah tidak ada permulaan, kidam, tidak ada Tidak permulaan, akhir. lalu bako tidak ada akhirnya, Pada akhirnya. lalu mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk, lalu qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri independen, lalu wahdaniyat apa tunggal. Dan tunggalnya Allah satu, misalnya Allah ini kalau angka satu kan ini satunya terdiri dari komponen ya. Satu telunjuk ada 3 ruas jari ya. Nah itu satunya makhluk. Kalau satunya Allah itu tidak ada bilangannya sebetulnya. Hitungannya. Makanya wahdaniyat. Baik, Dan setelah niat. yang keenam baru kita mengulangi untuk sifat yang ketujuh. Apa yang ketujuh itu? Yaitu berkuasa. Biasa. Apa berkuasa? Terus. Al-Qudratu atau kudrot. Apa dasarnya? Di dalam Al-Quran banyak ayatnya, antara lain nih surat 2, surat Al-Baqarah ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, ini inna dan isimnya. Sesungguhnya Allah. Ala kulli, jar majrur, atas atas setiap. Syai'in, dia kasroh jadi idofat mudhof ilaih. Jadi ala kulinya jar majrur, kuli syai'innya idofat. Dapat. Nah, lalu qadirun, ini bentuknya superlatif, maha berkuasa. Superlatif lalu dia domah, berarti apa? Khobar Kabar inna. ini. Ya, sesungguhnya Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Atau sesungguhnya Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu, sangat berkuasa. Bisa ya. Intinya bahwa di sini ada qadir. Nah, ulama yang mengarang kitab ini, kitab Aqaid Iman itu merumuskan bahwa dengan ayat ini qadir itu bentuk superlatif, maha berkuasa, membuatlah istilah kaidah ininya apa sifatnya, sifat Allah berarti al kudrot atau kudroh. Kudroh itu berkuasa. Makanya ketika ada kejadian yang tidak enak, apa yang harus disampaikan? Harus dibacakan. Qadarullah. Qadarullah. Qadarullah itu ketetapan Allah atau kekuasaan Allah. Karena yang terjadi itu kan bukan rencana kita, tapi yang terjadi adalah Tentuan Allah. kekuasaan Kekuasaan Allah. Allah. Dengan memahami, mengetahui bahwa Allah itu kudrot atau al-kudrah, berkuasa, maka ketika kita merencanakan sesuatu secara maksimal, disitulah kita sangat bergantung kepada Allah. Karena yang terjadi bukan rencana kita, tapi kekuasaan Allah. Allah. Ya, makanya yang disebut qadarullah ya, qadarullah. Sehingga dengan mengetahui bahwa Allah berkuasa, nah kita sebagai hambanya tentu harus apa? Ridho
atas semua takdir atau ketetapan Allah. Khususnya ketetapan yang apa? Yang tidak sesuai dengan rencana kita, dengan keinginan kita ya. Kalau yang sesuai mah ya jangan ditanya. Ya, Senang-senang aja. senang-senang aja. Kalau ini yang tidak sesuai. Misalnya kalau suatu travel itu kan pasti merencanakan dengan maksimal. Nyiapin tiketnya, beli tiketnya, nyiapin hotel, pesan tiket kereta dan sebagainya. Tapi nanti yang terjadi qadarullah bisa aja contoh kereta apa pesawat delay. Nah, itu kan qadarullah, kekuasaan Allah ya. Walaupun sudah maksimal kan tetap ada hal yang tidak bisa dikendalikan ya. Tapi jangan berharap pesen tiket enggak, daftar enggak, mau pergi naik pesawat kan Ada mustahil lagi. ya. Artinya ya kita maksimalkan dulu ikhtiar. Baru kemudian setelah kita ikhtiar maksimal, kita sandarkan kepada Allah semoga yang kita rencanakan itu apa sesuai dengan kudrat Allah gitu ya. Nah, semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti ada Hikmah Allah. hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi pasti ada hikmahnya. Hikmah. Oh, berarti betul bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, apa landasi dengan insya Allah gitu. Jika Allah menghendaki, kan gitu. Besok kita ketemu ya, misalnya. Jawabannya Ya, ya. insya 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 Allah. 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 Jika sya'a menghendaki, Allah. Ya, maksudnya Allah. ya jika Allah menghendaki terjadi karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sesuatu. Sebagus apapun, semaksimal apapun rencana, kalau Allah menentukan lain, harus berkuasa. Dan kekuasaan Allah itu beda dengan kekuasaan presiden misalnya. Kalau presiden kan manusia ada batasnya, masa jabatannya 5 tahun. Terus presiden Indonesia berkuasa nggak di Malaysia misalnya? Kan tidak. Ya. Nah, Ya, nah bedanya Allah kan beda dengan makhluk. Allah mah tidak ada batas waktunya kekuasaannya dan tidak mengenal wilayah. Ya, saya kekuasaan seluruh Allah itu mutlak untuk semua, langit baik yang dohir maupun yang goib. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. akhirat. Presiden di dunia, di akhirat apakah berkuasa? Jangankan di akhirat, baru habis masa jabatannya aja, udah nggak berkuasa gitu ya. Nah, sementara Allah kekuasaannya mutlak, tanpa ada batasan waktu, tanpa dibatasi wilayah, tanpa dibatasi hanya untuk makhluk yang goib. Bisa di bumi dan di langit, dan bisa apa? Nanti dunia dan akhirat. Oh, Akhirat. paham. Berarti memang Allah Maha berkuasa. Disitulah kita akan sangat tergantung kepada Allah. Karena apa? Karena yang terjadi adalah kekuasaan Allah. Kan kalau berkuasa mah namanya berkuasa, mau A mau B kan ya apa terlanggung Allah. Bagaimana Allah saja ininya ya, namanya berkuasa. Baik ya. Ini apa Qadir atau Al-Qudrat ya, Qudrat. Di Al-Qur'annya Qadir. Qadir ini adalah sigot mubalaghah bentuk superlatif maha berkuasa ya. Bisa. Kemudian yang kedelapannya Allah itu berkehendak. Berkehendak itu disebutnya al-iradah. Al-iradatu. Nah, ini ulama membuat nama irodah. Dari mana dasarnya irodah? Irodah kan isim ya. Ternyata dasarnya itu, nah ini sering dibaca. Kalau yang sering baca Yasin di ujung ayat kan, di ujung surat, Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza aroda Iya, syai'an roda. ayyaqula lahu kun Pun fayakun. banyak. Fayakun. Innama sesungguhnya hanyalah amruhu urusannya urusan dia Urusan. idza apabila aroda Apabila aroda itu fil madi roda. dia menghendaki syai'an sesuatu. Oh sesungguhnya dalam urusan sesuatu itu kalau Allah menghendaki sesuatu syai'an apa bahwa yakula berkata lahu bagi sesuatu itu baginya apa Kun kun fayakun. fayakun Pun kun jadi Fayakun. fayakun maka jadi. jadi. Jadilah. Nah, dengan ayat ini ada kata-kata aroda. Aroda itu apa? Fi'il madi. Aroda yuridu. Masdarnya iroda. Oh, paham. Kenapa ulama bikinnya ini adalah iroda. Iroda itu kan masih satu akar kata dengan aroda. Kalau aroda Ya. dia menghendaki pekerjaan. Kalau masdarnya iroda. Kehendak berarti. Itu
penamaan kan ini banyak dinamai dengan isim ya. Kalau nama kan dengan isim. Nah, Iya. pekerjaannya aroda. Oh, paham kenapa ini disebutnya iroda. Karena iroda itu fi'il madinya aroda gitu, menghendaki. Syai'an juga artinya menghendaki. Makanya insya Allah, jika sya'a menghendaki, Iya. Allahu Allah. Nah, Kehendak. jadi antara sya'a sama aroda itu sama maknanya. Jika menghendaki sesuatu, sesuatu bisa diartikan syai'an itu kehendak juga bisa. Ya. Nah, disinilah oh paham kenapa jadi iroda sifatnya. Aroda ternyata pekerjaannya. Ya. Nah, ternyata dengan sifat irodah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sekehendaknya. Ya sesuka Allah bahasanya gitu. Ya, mau contoh? Silakan. Sekarang gini, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Tholib. Abu Thalib. Abu Thalib itu kan baik ya. Paman Nabi Baik banget. ngebackingi, mendukung perjuangan Nabi. Ya, Iya. tapi kenapa kan kalau pakai logika mah Nabi berdakwah ke sana kemari. Yang bukan saudara banyak masuk Islam. Paman sendiri nggak masuk Islam. Iya. Ya, Iya, betul. kan Nabi saja ibaratnya kalah dengan kehendak Allah. Ya, coba ya ibaratnya kan kalau kalau Nabi ini mah kan ya pasti menginginkan Abu Thalibnya masuk Islam. Tapi Iya. faktanya Abu Thalib paman, adiknya bapak berarti om, paman Iya. beneran ini nasab yang bener-bener ngebela, yang memelihara Nabi waktu Nabi yatim, karena Iya. Allah berkehendak bahwa pamannya itu harus apa tidak Muslim, ya berkehendak. Dan Mm. kehendak Allah ini nggak bisa kita gugat gitu. Bisa nggak kita gugat? Iya, betul. Jangankan oleh kita, Nabi Muhammad SAW saja nggak bisa. Karena Nggak bisa. ternyata Allah punya apa? Punya hal lain bahwa apa? Yang bisa memberi hidayah itu siapa? Allah. Allah. Selevel Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada pamannya sendiri. Kan gitu. Jadi Nabi saja Nggak bisa menurut memberi, kepada nggak bisa kehendak Allah. menolong pamannya. Ya. Nah, disinilah dengan kudrat tadi berkuasa, iroda berkehendak. Ya sudah itu mah hak prerogatif Allah. Ya. Iya. Nah, maksudnya gimana kaitannya ini? Ketika kita doa, misalnya kita doa, ya, doa misalnya sampai nangis-nangis, ternyata Allah tidak berkehendak mengabulkan, Iya. Tidak akan terjadi. tidak akan terjadi dan itu nggak bisa digugat gitu. Iya. Ya, artinya di sini Allah berbuat sekehendaknya. Makanya nanti kehendak Allah itu bisa dipengaruhi oleh ini nggak misalnya wirid 1000 kali gitu. Bisa nggak Allah dipengaruhi kehendaknya? Tidak. Kalau kehendak Allah bisa Tidak. dikalahkan oleh wirid, berarti Allah kalah tuh sama wirid sama hamba. Ya, nah Iya. artinya misalnya kalau zikir mah itu kita takarub kepada Allah. Tapi bahwa yang terjadi itu ya kehendak Allah. Adapun ketika kita zikir lalu terjadi berarti permohonan kita sama Allah. dengan kehendak Allah, sama dengan kudrat dan iroda Allah gitu ya. Allah. Nah, misalnya ada ini, kan ada juga yang ngomong, Kang ini saya tuh udah berdoa gini, tapi kok tuh dikabul-kabul. Sudah amat tadi bisa jadi tata cara berdoanya, motivasi berdoanya. Nah, ternyata dia belum lu nggak ingat bahwa Allah punya kudrat irodat. Allah kudrat berkuasa, irodat berkehendak sesuka Allah. Tidak dipengaruhi, ini Allah tidak bisa dipaksa kehendaknya ini. Ya, walaupun misalnya zikir sebanyak apapun, ini ya kalau Allah tidak berkehendak, doa kita tidak akan terjadi. Nah, sehingga ya sudah tahu diri lah kalau begini Mbak ya. Dalam berdoa ya kita tahu Tahu diri. diri. Nah, makanya nanti akan terkait dengan motivasi doa nantinya. Ya. Karena apa? Allah nggak bisa dipaksa. Ya. Walaupun mungkin kalau orang tua kadang bisa dipaksa sama anak ya. Nah, anak Iya. misalnya nangis dikit ya sudah kasih lah. Ya kalau Allah mah nggak bisa dipaksa. Karena ketika Allah tidak berkehendak, ya sudah tidak terjadi. Tapi ketika terjadi, itu berarti Allah Berkehendak. berkehendak. Ya. Nah,
Di ayat yang lain, di surat apa ini? Surat Al-Buruj ayat 85, surat 85 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alul lima yurid. Fa'alun itu isim apa? Mubalaghah, Benar. sigat mubalaghah. Isim yang menunjukkan superlatif. Maha mengerjakan. Dia Allah itu maha mengerjakan. Fa'al. Mengerjakan atau melakukan terhadap apa? Terhadap apa ya? Yuridu. Apa yuridu coba? Fi'il Berkehendak. mudhari ya. Mudori. Fi'il mudhari madinya aroda. Jadi aroda madi dia menghendaki. Yuridu mudhari dia menghendaki. Menghendaki. Oh, berarti Allah itu melakukan terhadap sesuatu sesuatu yang dia kehendaki. Jadi arodanya madi di surat Yasin 82 yuridu mudhari. Surat Al-Buruj ayat 16. Makanya ulama bikin kaidah iroda, kehendak Allah. Allah berkehendak. Kalau bahasa Sunda nama sakahoyongna. Apa sakahoyongna teh? Ya sekehendaknya Allah. Kehendaknya. Ya, nggak bisa dicampuri. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa intervensi terhadap aroda yuridunya Allah, irodanya Allah. Buktinya paman Nabi tidak masuk Islam. Pastikan Nabi berdoa ya ingin pamannya masuk Islam. Ya. Apalagi kita, itu ya nggak bisa intervensi ke Allah. Kalau Allah berkehendaknya tidak mengabulkan, ya sudah tidak terjadi. Jadi sekarang saya paham bahwa ketika saya berdoa, lalu itu doa itu terwujud, bukan karena kitanya doanya mati, tokcer, bukan. Tapi apa? Doa kita sama dengan kudrat dan iradat Allah. Ya, bisa kepaham? Jadi Insya kalau Allah. ada doa yang kita panjatkan itu terwujud, ya berarti apa? Doa kita sama dengan kudrat iradah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cina itu orang minta doa karena biar mati banjur. Ya emang kalau bisa dipaksa dengan doa. Allah mah apa aroda yuridu iroda. Dia berkehendak sekehendak Allah gitu. Sakahoyongna bahasa Sundanya. Nah, kalau sakahoyongnya ya sakahoyongna telangkung Allah. Ya. Makanya kalau orang sudah levelnya tinggi mah makomnya sudah tinggi, dia mah apa mempercayakan kepada Allah. Dia istilahnya teh tidak menginginkan sesuatu yang kalau kira-kira itu Allah nggak berkehendak gitu. Karena walaupun Ya. bagaimana, kalau Allahnya nggak berkehendak, ya nggak akan kejadian. Ya, nah, oh paham sekarang. Mungkin kita juga sekarang berdoanya, ya Allah saya pengen begini-begini. Ada yang ngewujud, ada yang belum gitu ya. Ya. Nah, di sisi lain katanya Allah kan di Al-Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Aku. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti kabulkan. Nah, dengan catatan Allah kabulkan itu yang Allah ingin kehendaki gitu. Oh, kalau gitu berarti kepaham sekarang. Belum Hmm. tentu kita berdoa A oleh Allah sama kehendaknya dengan doa kita gitu ya. Bisa jadi nanti proses pengabulan doanya mah bisa jadi diganti dengan yang lain yang lebih baik, ya, atau dijauhkan dari balai bencana, atau nanti diberinya di akhirat. Tapi secara proses pengabulan doa ini Allah berwenang sesuka Allah gitu, sekehendak Allah, dan nggak bisa diintervensi, ya. Ini tidak bisa dipengaruhi oleh faktor apapun ya. Bahkan Nabi sendiri tadi Nabi Muhammad SAW tidak bisa memaksa aroda yuridunya atau irodanya Allah. Sampai sini kira-kira ketika berdoa, ketika paham sampai sini aja kan udah beda ya. Iya. Oh iya ya, ya sudah kita berdoa mah ibadah saja. Perintah Allah berdoa lalu sebagai ibadah. Urusan pengabulan kita nggak bisa intervensi karena Allah kudrat dan iroda. Allah berkuasa mutlak kekuasaan Allah. Ya, tidak dipengaruhi ruang waktu, dipengaruhi oleh wilayah tidak. Ya, dan juga Allah berkehendak. Ya. Nah, jadi ketika kita merencanakan sesuatu, nah jangan dulu takabur karena apa? Yang terjadi itu kudrat iroda Allah gitu ya. Ketika itu lancar berarti rencana kita sama dengan kudrat irodanya Allah. Allah.
Makanya, oh saya paham sekarang. Ada kalau kiai itu bilang, jadi pagi-pagi itu orang beriman itu apa? Mengamati kudrat irodat Allah yang akan menimpa kita gitu. Mengamati bahasanya tengah bandungan, cenah. Yang menyimak, mengamati apa kudrat irodat Allah yang akan terjadi buat kita, gitu ya. Ikhtiar mah udah jelas harus seperti tadi travel pesen tiket wajib itu mah. Jangan berharap nggak pesen tiket bisa pergi pesawat. Ya, artinya ikhtiar dulu maksimalkan. Tapi ingat, walaupun sudah maksimal ikhtiarnya, yang terjadi itu kudrat irodat Allah. Allah. Allah ya. Bisa jadi walaupun doanya di multazam misalnya antara mana? Antara Hajar Aswad sama apa? Sama pintu Ka'bah bisa jadi sampai nangis-nangis di situ. Tapi Allah ingat Allah itu punya apa? Iroda ya. Bisa doa doa kita sesuai dengan yang kita panjatkan bisa kalau Allahnya berkehendak. Tapi bisa juga itu mah kewenangan Allah nanti menjawab mengabulkannya bisa sama dengan doa kita, bisa diberikan yang lebih baik, bisa apa musibah dijauhkan atau nanti di akhirat. Berarti kalau sekarang kita ngedoa, ya Allah harus sekarang, cocok nggak? Ya Allah ini harus datangkan sekarang gitu. Nah itu Maksa mah kan itu. di awal juga itu doa apa maksa gitu ya. Nah, berarti dia nggak paham bahwa si Allah punya sifat kudrat irodat gitu ya. Nah, dengan paham ini, alhamdulillah ya sudah kalau berdoa mah ya kita ini aja. Pokoknya mah berdoa mah semata-mata perintah Allah dan semata-mata itu ibadah dengan berdoa gitu ya. Pengabulannya nah kita serahkan kepada Allah. Yakini saja Allah. Allah akan ngasih yang terbaik untuk kita. Allah nah nanti ya sifat berikutnya ya. Makanya kita jangan mendikte Allah. So, kita jangankan besok, nanti aja 1 jam ke depan kita tahu nggak apa yang akan terjadi 1 jam ke depan? Tidak Enggak. tak tahu. Kan kita nggak tahu. Hmm. Nah, sedangkan Allah ya ada sifat berikutnya. Apa sifat berikutnya? Bukan Ustaz. Mengetahui. Mengetahui itu. Apa mengetahui itu? Alim. Ya, atau di sini sifatnya adalah al-ilmu. Ya, sama aja ya. Ilmu. Maksudnya itu dari alima. Ini ilma isim ya. Isim. Apa ilm itu? Ilm Ilmu. itu adalah apa? Mengetahui. Mengetahui al-ilmu. Ilmu itu kan pengetahuan. Iya. Dasarnya apa? Nah, ini di surat apa? Al-Hasyr 59 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Nah, di Al-Qur'annya memang alimu. Alimu teh yang mengetahui ya. Alimu yang mengetahui. Nah, Mengetahui. tapi sifatnya disebutnya al-ilmu di sini di kitab itu. Al-ilmu ya apa? Ya sifat Allah. Maksudnya apa? Kita 1 jam ke depan tahu nggak apa yang akan terjadi? Tidak. Tidak. Manusia nggak ada yang tahu. Allah mah bukan hanya 1 jam ke depan. Sampai nanti kiamat Allah sudah tahu yang akan terjadi. Makanya ketika kita minta, ya Allah kita minta A. Kita tahu nggak dampak permohonan A itu buat kita, buat kehidupan kita ke depannya? Kan nggak tahu. Iya. Sementara Allah mengetahui. Oh, paham sekarang. Jadi kadang Allah itu memberikan seperti yang kita panjatkan, ya, minta A, dikasih A oleh Allah. Tapi bisa juga kita minta A, dikasihnya B. Iya ya. Dan apa? B itu bisa jadi yakin nih lebih baik itu dari A gitu. Karena Allah Maha mengetahui hari esok. Sementara kita boro-boro hari esok 1 jam ke depan aja nggak tahu. Tidak tahu. Jadi kalau minta, ya Allah ini berikan untuk saya. Kira-kira itu kan ngedikte Allah ya. Kalau Iya. ditanyain, emang yang kamu minta itu baik buat kamu? So, kita mau jawab apa? Ya kita mah nggak tahu. Ya. Makanya ya sudah pasrah kepada Allah. Minta boleh, tapi ibaratnya catatannya apa? Kalau memang itu kira-kira baik untuk hamba. Nah gitu kalau kata Kiai. Jadi ya Allah kami minta A. Kalau memang A ini perkara yang baik Baik. untuk kami, untuk hamba. Kalau nggak baik, mah ya Allah jangan. Berani nggak ngedoa gitu? Nah kan kita mah biasanya apa? Karena bisa jadi kita berdoa itu apa? Menuruti hawa nafsu bisa jadi. Ya Allah harus ini, harus sekarang. Iya. Ah,
Padahal sejam ke depan aja kita nggak tahu. Oh, paham sekarang. Karena Allah Maha mengetahui terhadap kejadian yang akan terjadi di esok hari. Maksudnya esok teh ya setelah sekarang bisa 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Ya, dan pengetahuan Allah itu tidak terhalang oleh oleh sesuatu apapun. Misalnya nih kita nih kehalang tembok bisa tahu nggak apa yang ada di balik tembok? Enggak. Enggak. Nggak bisa kan? Jangan cerita misalnya saya di Bandung pengen mengetahui yang ada di mana? Di daerah Bu Elva di Sydney misalnya tanpa alat. Ya sudah nggak tahu. Nah, bagi Allah mah taunya Allah itu apa? Meliputi seluruh aspek. Tidak dibatasi ruang waktu. Allah mah taunya dimanapun. Kan ini makhluk itu bukan hanya bumi ya. Ini angkasa Ya, raya Allah maha tahu. Dan bukan di hanya langit, di dunia. laut. Di darat, di laut, di udara. Dan bukan hanya dunia. Bukan hanya alam dohir. Alam gaib, Allah maha tahu. Nggak perlu Pak. Jangan ditanya alatnya. Kalau nanya alat mah itu kan makhluk. Pokoknya Allah maha mengetahui aja. Ya, tanpa terhalang oleh ruang dan waktu dan oleh tempat. Tempat. Baik yang dohir maupun yang gaib maupun dunia akhirat. Akhirat. Oh, paham berarti. Ya, bahwa kita mah apa? Baru ngomongin sejam ke depan aja kita nggak tahu. Ya, terhalang oleh tembok aja. Sok aja Yang di lihat rumah. Di rumah, kehalang tembok. Kamar yang sebelah kita tahu ada siapa, ada apa. Nggak tahu. enggak. Enggak. Itu di rumah kita sendiri. Nah, Allah mah pengetahuan Allah meliputi semua aspek dan itu mutlak gitu ya. Makanya kita mau ngumpet dimanapun Allah tahu. Nggak, bukan hanya yang dohir ya, misalnya dohir ke senyum kita. Tapi apa? Di hati yang paling dalam ini Allah maha tahu. Tahu. Alatnya apa? Jangan tanya alat ya. Kalau alat mah berarti masih bicara makhluk ya. Pokoknya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu ini ya. Oh, berarti kalau doa juga ya jangan hanya dari lidah ya, tapi dari harus apa? Harus dari relung hati yang paling dalam biar ibaratnya oh ya benar kita teh minta ya. Dan kita jangan mendikte Allah, ya Allah harus ini ya Allah. Harus ini buat hamba ya Allah. Kata Allah, emang si A ini baik buat kamu untuk hari esok dan seterusnya. Ya, nah, kita udah nggak bisa kejawab. Ya sudah, serahkan saja, percayakan saja kepada Allah Allah. bahwa Allah nanti akan memilih yang terbaik. Kan Allah Maha tahu Amin. esok untuk kita itu ya. A ini apakah baik untuk kita kan nggak tahu ya. Jadi jangan sok tahu kepada Allah gitu ya. Saya baru paham. Oh iya ya. Selama ini saya sok tahu sama Allah karena mintanya A, ya Allah harus ini. Padahal kita nggak tahu kejadian esok hari ya. Astagfirullahaladzim. Ya itu. Ya. Dan Allah mah mengetahuinya ini mutlak ya. Taunya Allah bukan taunya beda dengan pengetahuan kita. Allah mah yang ada di bumi, yang ada di angkasa raya, yang ada di dalam hati kita. Allah Maha tahu Maha ilmu Allah mutlak ya. Ya. Beda dengan kalau manusia makan tahu teh pernah tidak tahu dulu ya. Misalnya Iya. sekarang tahu, tapi Iya. kan bisa jadi sebelumnya pernah tidak tahu ya. Iya. Nah, pengetahuan manusia mah itu tahu sekarang, sebelumnya tidak. Allah mah tahunya teh nggak dibatasi oleh nggak ada istilah telah tahu atau belum tahu nggak. Itu mah makhluk kalau ada telah atau belum mah. Allah mah maha tahu aja ya dari sejak awal sampai akhir Akhir. ya. Nah, lawannya itu apa nanti? Lawannya bodoh. Nggak mungkin, mustahil Allah bodoh gitu ya. Pasti Allah maha tahu, maha pintar, maha Pintar. mengetahui segala Jadi. kejadian. Ya. Jadi kalau hari ini ada orang yang misalnya berbuat jelek, ya memang tidak tertangkap gitu ya oleh manusia. Tapi yakin saja Allah maha mengetahui. Makanya ketika Allah maha mengetahui, berarti kita harus menjaga hati kita nggak? Jelas perbuatan mah jelas harus dijaga. Ini hati harus dijaga nggak? Ketika kita tahu Iya, Allah Kak. itu al-ilmu maha mengetahui. Harus. Harus dijaga ya. Oh, Iya. makanya benar kan apa? Jadi memang harus apa? Ucapan jelas dijaga, pikiran juga dijaga, hati juga harus dijaga. Iya. Kenapa? Harus baik sangka sama Allah maksudnya. Karena apa? Sekali aja keretek apa bersitan hati kita tidak baik, Allah maha tahu. Ya. Tahu. Dengan begini kita makin hati-hati nggak mengelola hati.
Hati-hati Makin dengan Makin mulut. hati-hati mengelola hati. Makanya apa? Ya sudah isi dengan apa? Dengan zikir, dengan mengingat zikrullah. Allah. Dikirnya mah bebas. Mau dikirnya mau solawat, boleh dikir solawat? Boleh. 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 Coba kalau kita dikirnya solawat. Sallallahu ala Muhammad. Misalnya yang pendek ya, Sallallahu ala Muhammad. Nama Nabi Muhammadnya disebut, nama Allahnya disebut nggak? Iya. Sebut. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Nama Muhammad. nabinya disebut, nama Allahnya disebut. Oh, Ah, makanya banyak salawat itu, Masya Allah. Ya, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam Sallallahu ala Allah. Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kan ada Allahumma-nya. Ya, Iya, Allahumma iya. mau Allahumma sholli ala Muhammad boleh, mau pakai Sayyidina silakan, mau enggak silakan. Yang penting mah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Ada nama Allahnya, ada nama Nabi Muhammadnya. Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mau zikir la ilaha illallah boleh, mau zikir subhanallah boleh. Yang penting mah apa? Agar hati kita selalu ingat kepada Allah, selalu positif. Karena apa? Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu atas bersitan hati hati kita. kita. Ya, nah ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala sesuatu yang nampak atau yang tersembunyi. Ya, Iya. kita bisa tahu isi hati orang? Tidak. Tidak. Nggak bisa. Ya, padahal kan dekat jaraknya ya, paling berapa senti dari ini tuh. Tapi kita tidak tahu. Allah maha mengetahui. Ya. Oh, berarti ketika berdoa juga apa? Hati jangan apa? Jangan buruk sangka kepada Allah, jangan mendikte Allah, jangan memaksakan kehendak ya. Karena yang terjadi adalah kudrat dan irodat Allah. Allah ya. Sampai sini aja baru tiga yang ini 7, 8, 9 kudrat, irodat dan ilmu. Oh iya ya. Ya sudah kita mah apalah gitu ya. Seorang yang lemah gitu kita mah apa gitu ya. Nggak ada yang bisa dibanggakan ya. Karena yang berkuasa juga Allah, yang berkehendak adalah Allah, yang terjadi adalah kudrat dan irodat Allah, dan Allah maha mengetahui segalanya. Kita jangankan hari esok, sejam ke depan, 10 menit ke depan kita nggak tahu ya. Oh, kita melemah tuh ya. Makanya, oh betul kalau kata Kiai itu apa? Ketika kita berdoa harus ada rasa apa? Zillah. Zillah itu perasaan hina. Hina. Jadi ketika kita berdoa, tanamkan ada zillah. Nah itu mah nanti ada bisa jadi ada hina. Sampai sini aja kan kita hina gitu ya. Iya. Yang berkuasa Allah, yang berkehendak Allah. Emang kita mau apa yang mau kita banggakan? Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah wah mutlak. Kita pengetahuannya baru apa? Sencret sedikit. Baru tahu sedikit itu misalnya udah apa yang mau kita banggakan ya. Oh benar, jadi zillah harus perasaan hina. Dan yang satunya lagi kalau kata kayak apa? Iftikor itu merasa butuh kepada Allah. Jadi ketika doa itu tanamkan rasa hina, kita mah apa tuh? Dan kedua apa? Butuh kepada Allah. Kalau butuh kepada Allah, kita akan selalu merapat kepada Allah, akan selalu ingat kepada Allah. Allah. Ya, Masya Allah. Jadi betul saya sangat sangat paham bahwa kita mengkaji Allah, ma'rifatullah itu sangat apa? Sangat penting. Bahasanya bisa Asmaul Husna bisa akoid ini ya. Bisa akoid apa ilmu akoid ini. Akoid itu tentang tekad hati ya. Patekadan apa itikad gitu ya. Akidah jadinya ya. Akidah Iya. ya. Tentang akidah ya. Baik. Nah, setelah ilmu apa? Oh, hidup. Ayat. Nah, hidup itu apa bahasa Indonesia? Bahasa Arabnya al-hayat tuh. Al-hayat kan. Kudrat, irodat, ilmu hayat. Oh, Allah itu hidup. Dalilnya, dasarnya di surat Al-Mumin, di surat Ghafir juga, surat 40 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa. Huwa dia al-hayyu. Al-hayyu itu apa? Maha hidup. Ya. Hidup. Dan hidupnya kekal tadi bahwa ada apa kidam bako ya. Allah hidupnya itu beda dengan hidup manusia. Kalau manusia itu hidup dari yang asalnya tidak hidup dan akan kembali kepada tidak hidup gitu. Tidak ada. Kalau Allah mah ya hidup terus, nggak ada awalnya, nggak ada akhir. Oh Allah mah hidup ya. Sementara kita mah hidupnya juga dihidupkan oleh Allah gitu ya. Hidupnya juga apa?
hidupnya dihidupkan. Dengan apa hidup kita mah? Ada ruh gitu ya. Ada ruh ya. Nah, sementara Allah bagaimana hidupnya? Ya sudah yakini aja. Wallahu alam kalau mau aman mah. Yang jelas Allah mah beda dengan makhluk gitu ya. Beda-beda dengan pokoknya mah Allah maha hidup. Kalau manusia hidupnya dengan ruh, kalau Allah gimana? Wallahu alam kalau mau aman ya. Karena kepengetahuan kita terbatas ya. Nah, seandainya Allah mati, bertentangan dengan apa? Dengan sifat apa? Dengan sifat kekal, bako. Tadi kan di awal Iya. Allah bako Iya. kekal. Masa kekal Allah mati gitu ya? Jadi mustahil Allah mati. Sudah ada bako kekal. Juga ini ada al-hayu, hidup ya. Makanya hidupnya beda dengan hidup makhluk. Kalau hidup makhluk mah ada awal, Ada batasnya. ada batasnya, ada matinya. Oh iya paham, berarti Allah maha hidup. Makanya kalau kita bergantung kepada Allah yang maha hidup, aman. Maksudnya insya Allah gitu ya, bahagia. Kalau bergantungnya kepada misalnya kepada orang, kalau orang kan ada masih hidup aja bisa dia tidak berdaya ya. Misalnya kita bergantung kepada orang pejabat, kan pejabatan ada batasnya, dia juga kesehatan ada batasnya. Oh, nanti aja dia masih mikir apa akan fokus dengan dirinya sendiri ya. Apalagi nanti menghadapi kematian. Tapi kalau Allah, Allah maha Hidup. hidup. Ya. Hidup manusia dengan ruh. Ya, karena kalau ruhnya sudah dicabut, Mati. innalillahi wa inna ilaihi raji'un Ilahi. kan mati. Ya. Nah, hidup Allah mah berbeda dengan hidupnya makhluk. Makhluk. Wallahu alam kalau mau aman ya. Kalau kita belum cukup ilmu, mendingan wallahu a'lamu. Allah yang lebih Oh, mengetahui. Nah, kenapa begitu? Karena di surat Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma utitu min Nah, ilmi illa qalila. Kalian itu diberi pengetahuan itu apa, ilmu itu apa? Sedikit. Memang kalian diberitahu, tapi sedikit. Sedikit. Apa bukti sedikit? Sekarang baru bicara kita tentang ruh aja, ruh yang ada di diri kita, tahu nggak kita tentang ruh? Wujudnya gimana, bentuknya Enggak. gimana, udah nggak bisa. Jangan mikir yang di luar, ini yang ruh aja. Ya. Oh, makanya pengetahuan kita terbatas. Jadi Batas. ketika paham sekarang kalau bilang wallahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui. Karena apa? Nah, kita mah terbatas ya. Kita mah terbatas ya. Nah, ini hidup. Jadi tadi apa? Kudrat berkuasa, irodat berkehendak, terus apa? Ilmu Allah Maha mengetahui, hayat Allah Maha hidup, Maha hidup. berkuasa, Maha berkehendak, Maha hidup, Maha apa? Maha Maha apa tadi? tahu. Maha tahu, Maha Tahu Maha mah hidup. hidup. Kan kudrat, irodat, ilmu, hayat, gitu Hayat. ya. Sama. Nah, setelah hayat apa? Setelah hayat Sama. sama, sama basor ya. Ya digabung aja lah. Sama itu apa? basor. As-sam'u mendengar, al-basoru melihat, Lihat. mendengar dan melihat. Maksudnya apa ini? Huwas samiul basir. Pikir. Surat apa ini? Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 11. Ya. Huwa, dia, ya, wahwa itu dia Allah yang ahad itu, yang tunggal itu, ya. Sebetulnya kalau kodenya begini juga dalam konteks tauhid agak kurang pas ya, karena satunya benda itu kan terdiri dari tiga ruas. Allah mah nggak begitu, pokoknya huwa dia aja. Tapi tetap untuk menunjukkan angka maka harus ada simbol ya. Huwa dia itu Allah as-sami, ini bentuk superlatif, sigot mubalaghah, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Maksudnya apa nih dalam konteks doa? Oh, berarti ketika kita mengucapkan sesuatu, tidak harus pakai mic ya, nggak harus pakai pengeras suara. Allah Iya. maha mendengar nggak ucapan kita? Mendengar. Maha mendengar. Maha Dengar. mendengar. Jadi makanya ketika berdoa nanti ada caranya dengan apa? Dengan suara yang lemah lembut. Karena Allah mah apa? Ya bukan makhluk. Kita jangankan ucapan, bersitan hati aja Allah maha mendengar. Maha Iya. mendengar. Maha mendengar. Asami, asami ini bentuk superlatif.
Oh, paham sekarang. Jadi ketika kita berdoa, ya hati-hati dengan yang kita ucapkan. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar. Benar. Bahkan bersitan hati pun Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Alatnya apa, Pak Ahmad? Jangan ditanya alat. Kalau nanya alat itu mah makhluk. Ya, Apa? nggak usah jangan ditanya alat. Pokoknya mah Allah dengan apa? Dengan caranya Allah, Allah Maha mendengar. Baik yang ada di atas permukaan bumi, yang ada di dalam bumi, yang ada di laut, yang ada di angkasa, ya, yang ada di alam barzah, semua Ya, Allah Maha mendengar. Nah, kita mah apa? Terbatas kan pendengaran kita. Baru urusan hati aja kita tahu nggak? Nggak tahu. Ya, Allah mah apa? Maha mendengar, maha melihat. Nah, Mah. dengan sifat sama ini, ya, dengan sifat atau sami ini, ya, asamu atau sami, Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh suara, baik keras maupun pelan. Bahkan suara hati aja Allah Tahu. mendengar. Oh, berarti ketika berdoa kita yakini bahwa Allah Maha mendengar. Makanya doanya mesti apa? Ya, mesti benar-benar. Ya. Jadi doa mah kan jangan hanya dari lidah ya, tapi harus dari hati ya. Nah, dengan sifat basor, Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh makhluk dimanapun. Tapi lagi-lagi jangan dibayangkan Allah melihatnya pakai mata begini ya. Wallahu a'lam. Pokoknya dengan sifat basornya Allah, Allah melihat seluruh makhluk, baik yang ada dohir begini maupun yang gaib, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang ada di dalam bumi, ya, baik yang ada di laut. Coba manusia, baru kehalang dinding aja udah nggak bisa melihat, ya, ya. Terus kehalang telinga ditutupin aja, telinga ditutupin mendengar nggak manusia? Telinga ditutupin nggak tidak mendengar. Ya, kalau Allah mah tanpa ada batasan ruang dan waktu. Ya, pokoknya Allah Maha tahu, Maha mendengar dan Maha melihat. melihat. Oh, berarti kalau gitu, kalau Allah Maha mendengar, Maha melihat, berarti apapun aktivitas kita, terutama yang tidak baik, Allah tahu. Tahu. Allah tahu berarti jangan-jangan selama ini kitanya Pasal. nggak merasa apa, nggak merasa dilihat oleh Allah. Dengan memahami Allah memiliki sifat as-sami atau sama al-basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita akan makin hati-hati nggak ini dalam dalam Iya, apapun. Ya, betul. makin Hati-hati ya. hati-hati. Nah, disitulah nanti akan timbul apa? Bisa jadi akan timbul rasa apa selalu diawasi, akan muncul ihsan ya, akan selalu apa ingat kepada Allah, dekat kepada Allah. Nah, semoga dengan mengenal marifatullah, mengenal Allah, walaupun ini baru nama aja, mungkin kita belum kerasa ya. Ya nggak apa-apa dari dari awal pengetahuan dulu ya. Nah, kalau yang levelnya makomnya sudah tinggi mah sudah pakai rasa. Kita mah anggap aja ini tingkat paling dasar lah gitu. Baru tahu aja udah alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau levelnya makomnya sudah tinggi, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi apa? Dari udah terasa sendiri gitu ya, terasa. Nah, baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-13, Allah itu punya sifat apa? Kalam. Kalam. Apa kalam itu? Ya berfirman gampangnya. Makanya Al-Quran disebut apa? Kalamullah, Kalamullah. firman Allah. Ya, firman Allah. Apa dasarnya? Antara lain ini di surat apa nih? Surat An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, Allah berfirman Musa kepada Musa taklima dengan firman secara langsung. Langsung. Ya memang disebutnya Allah berkata. Tapi kalau Allah berkata, khawatir nanti orang membayangkannya seperti saya ini berbicara. Ya, kalau misalnya Allah berkata, ketika dibayanginnya seperti orang bicara, tepat nggak itu? Tidak. Tidak, karena apa? Ya kalau membayanginya orang lagi bicara, mah itu makhluk ya. Ya, Makhluk.
Nah, jadi ini pokoknya mah Allah punya sifat al-kalam. Allah itu berfirman. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Nggak tahu. Ya, kok nggak tahu? Itu Ya lewat karena beda Al-Quran. dengan makhluk. Lewat Al-Quran ya. Ya, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Nah, ini memang tidak mudah. Ternyata begini. Al-Quran kan sekarang ketika kita baca kan ada ininya ya, seperti ini aja. Ada Wa kallamallahu artinya. Musa taklima. Ada hurufnya, ada suaranya kan? Wa Iya. kallamallahu Musa taklima. Ada suaranya, ada hurufnya. Itu mah kalau didohirkan oleh manusia. Asalnya firman Allah itu tak bersuara, tak berhuruf. Gimana memahaminya coba ini? Firman Allah Subhanahu wa taala itu tak bersuara, tak berhuruf. Maksudnya gimana? Tidak Ibu mudah aku ini malaikat menjelaskannya ya. sujud. Ibu aku bisa kah aja? Ya, Lupa. Ada itu masih sujud. Allah ini tak bersuara, firman Allah tak bersuara, tak berhuruf. Maksudnya gimana? Kan Pokoknya sekarang kalau ini wa kallamallahu Musa taklima ada suaranya, ada hurufnya. Nah, sementara firman Allah Subhanahu wa taala itu tak bersuara, tak berhuruf. Kira-kira gimana ini gambar apa menjelaskannya bahwa firman Allah itu tak bersuara, tak berhuruf? Kira-kira gimana ngejelasinnya? Sementara oh, Al-Qur'an kan ada tulisannya, ada hurufnya, ada suaranya kalau dibaca. Nah, ternyata ini ini ilustrasi bagaimana kata hati. Coba-coba. Sekarang kita masing-masing berkata dalam hati. Ketika kita berkata dalam hati, ada suaranya nggak? enggak. Ya, Tidak ada suaranya? tidak. Tidak. Ada hurufnya? Tidak. Tidak. Tidak ada ya. Nah, itulah kata hati. Jadi kata hati itu tak bersuara, tak berhuruf. Tapi kan kita bisa berkata-kata dengan hati ya. Mau kata apapun bebas. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab. Ya. Nah, jadi gini. Ketika Jibril berkata kepada Nabi atau menyampaikan firman Allah, ya, ada yang dengan ikro, ada yang langsung ke dalam hati Nabi, ya ke Iya. dalam hati Nabi. Jadi Nabi menerima wahyu, bisa dengan ikro lah diucapkan, karena itu kan wujudnya dohir gitu ya. Ada Iya. yang melalui hati. Nah, ketika Nabi menerima wahyu, kalamullah pakai hati, ada suara, ada hurufnya nggak? Ketika Nabi menerima wahyu yang langsung nembus ke hati, ada suara, ada hurufnya nggak? Tidak. 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 Ya. Nah, Nabi apakah untuk sendiri atau harus disampaikan ke para sahabat? Sampaikan kepada umatnya. Nah, ketika Sahabat. Nabi menerima wahyu yang tadi kalamullah itu tanpa suara, tanpa huruf, Nabi kan harus nyampaikan ke para sahabat. Kira-kira Nabi nyampaikannya diam lagi begini harus pakai hati atau harus dengan mulut Nabi nyampaikannya? Dengan mulut. Ada suara. Nah, harus dengan lidah mulut. Jadi maksudnya ketika kalamullah itu yang tadi tanpa suara, tanpa huruf diterima oleh Nabi, oleh hati Nabi, lalu itu diucapkan dengan bahasa lidah karena harus disampaikan. Jadilah ada suara, ada huruf. Jadi setelah diucapkan oleh lidah Nabi, setelah diucapkan oleh lidah Nabi, baru terdengar ada suaranya. Ya, Ya. bisa kepaham? Iya. Karena apa? Karena harus didengar oleh para sahabat. Kan nggak mungkin Nabi ngajar tadi misalnya di Rodo itu ngajar Nabi begini aja. Ya, akan diketahui nggak oleh para sahabat apa firmannya kalau Nabi hanya begini. Hmm, Tidak. kan harus melalui suara. Nah, jadi itulah bahasa kalamullah yang tanpa suara, tanpa huruf. Ketika diucapkan oleh lidah Nabi, disampaikan kepada sahabat, baru ada suaranya. Ya, nah, setelah ada suaranya, kan harus didokumentasikan pada akhirnya dalam bentuk hafalan asalnya. Lalu Ya. karena banyak yang meninggal, para penghafal Quran, kan harus ditulis. Nah, Ya. baru ketika ditulis, ada berupa huruf gitu. Jadi itu mah bahasa yang apa? Biar bisa dipahami oleh apa? Oleh manusia. Ada suaranya, ada hurufnya. Sementara firman Allah itu tak bersuara, tak berhuruf. Karena kalau apa? Kalau firman Allah bersuara atau berhuruf,
Berarti Allahnya bercakap-cakap seperti manusia gitu ya. Sedangkan Allah mah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Ya. Ya. Jadi ketika ada qala Allah berfirman, jangan dibayangin ada orang ngejentul lagi ngomong gitu ya. Bisa kebal? Karena kalau Ya. membayangkan ada orang yang berbicara, itu mah makhluk. Ya. Nah, bagaimana tuh wujudnya? Wallahu a'lam kalau Muhammad. Pokoknya Allah punya sifat kalam. Kalam berfirman dengan cara Allah. Ya. Makanya hari ini kalau ada kan misalnya tiba-tiba apa ya, semacam ada ilham atau apa gitu ya, tiba-tiba tahu aja. Padahal manusia nggak ada yang ngasih tahu. Bisa kejadian tiba-tiba ada kok hati ini, oh, nah bisa jadi itulah ilham ya, gitu. Kalau Nabi kan wahyu ya. Nah kalau Ya. manusia selain Nabi paling ilham. Ilham. Kan ilham nggak harus dengan suara ya. Justru kalau Hmm. mendengar suara itu mah makhluk, bisa jadi jin itu. Ya, hati-hati Ya. gitu. Karena Allah mah kalamullahnya tanpa suara, tanpa huruf. Terus ini bagaimana Allah berfirman kepada Musa takliman, wallahu alam kalau mau aman. Kenapa? Kita nggak bisa apa, nggak cukup ilmunya. Ya, harus dibahas lagi dengan ilmu yang lebih tinggi. Tapi setidaknya bahwa Allah punya sifat kalam berfirman. Makanya Al-Quran disebut kalamullah, firman Allah. Tapi awalnya itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Baru setelah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, jadi ada suara Nabi, ada suaranya, ditulis oleh sahabat di pelepah kurma, di kulit, baru ada tulisannya. Karena disampaikan dengan bahasa kaum Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab, ya apa dalam berupa Syarat. bahasa Arab. Jadi ilustrasinya seperti kata hati, kata hati. Hmm. Makanya kalau apa? Kalau Hmm. ma'rifatullah itu bukan dengan otak katanya. Kalau kata Kiai, ma'rifat mengenal Allah itu bukan dengan otak. Kenapa dengan otak? Baru ngebahas ruh aja otak itu terbatas. Ya, baru ngebahas ruh, baru ngebahas untuk hari esok 1 menit 1 jam ke depan aja otaknya terbatas. Makanya ma'rifatullah itu apa? Mengetahuinya dengan hati, bahkan relung hati yang paling dalam. Karena ini wilayahnya bukan wilayah dohir gitu ya. Wilayahnya sudah wilayah apa? Nah, disinilah wilayahnya keimanan ya, wilayahnya keimanan. Nah, setelah ditulis kalamullah tadi dalam bentuk tulisan baru ada huruf ya, baru ada Hmm. huruf. Jadi setelah diterima oleh Nabi dalam bentuk yang tanpa suara, tanpa huruf, lalu oleh Nabi disampaikan kepada sahabat, ada suara Nabi, ditulis oleh para sahabat, ada tulisannya. Karena Nabi orang Arab ya, bahasanya bahasa Arab ya, bahasanya Ya. bahasa Arab. Nah, yang yakini bahwa Allah apa punya sifat apa, kalam. Kalam itu Berfirman. berfirman ya, berfirman. Baik. Nah, jadi ma'rifatullah ini kesimpulannya Allah itu pasti ada, mustahil tidak ada ya. Dalilnya ya adanya makhluk ya. Dan Allah itu berkuasa, mutlak kekuasaan Allah tanpa dibatasi oleh apapun ya. Hmm. Disebutnya al-qudratu, qudroh. Kemudian Allah juga berkehendak atau Hmm. irodah. Kehendak Allah itu juga tanpa dibatasi oleh apapun, ya, tanpa Ya. dibatasi oleh apapun. Misalnya mau apapun Allah berkehendak, ya, tanpa ada batasan. Kemudian juga Allah mengetahui Ah. apa al-ilmu. Pengetahuan Allah meliputi lahir batin, dunia akhirat, ya, Ya. yang kelihatan atau yang tidak, gitu ya. Allah Ah. Maha mengetahui. Kemudian Allah hidup. Hidup. Al-Hayat, Allah Maha Hidup. Kalau Allah mati, mustahil. Ya, ya, Hmm. baik. Kemudian Allah mendengar dan melihat dengan cara apa? Wallahu a'lam. Pokoknya ucapan kita Allah dengar. Bahkan bukannya ucapan bersitan hati pun Allah Maha mendengar. Dan kalam Allah berfirman. Ya, berkata. Ya, jangan dibayangkan berkata-katanya itu seperti saya sekarang berbicara, jangan. Nah, minimal mengetahui ini saja. Disebutnya ini aqwaid yang 13, ya. Nah, ini dianggap sudah cukup. Ya, mengetahui ini saja, ketika kita sudah mengetahui yang 13 ini ya, itu dianggap cukup, ya, dianggap cukup. Mau ditambah Asmaul Husna, ya lebih bagus lagi ya. Nah, intinya bahwa ketika kita mengetahui Allah ini, maka kita akan benar dalam bersikap, akan benar dalam
berdoa. Karena disinilah seperti tadi, anak mengenal bayi mengenal ibunya, dia akan tenang. Nah, kita pun sebagai orang beriman, ketika kita mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar, akan lebih tenang nggak kita? Akan lebih tenang. Karena apa? Allah Maha mengetahui, Allah mendengar. Kalau butuh tinggal ngomong aja ke Allah. Nggak usah teriak-teriak. Allah Maha mendengar. Dan Allah berkehendak, berkuasa. Tidak ada yang mempengaruhi. Jadi apa? Kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa yang kita panjatkan sama dengan kudrat dan iroda Allah. Ya, semoga gitu. Nah, nanti motivasi doa insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah tahu bahwa doa itu dari pihak bawah ke atas. Nggak bisa maksa Allah. Dan yang kedua, aspek doa itu apa? Kita marifat mengetahui Allah dengan benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala urusan kita, Amin. dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah. Kita tunda dengan wakil rahmati subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.